sobat gendaki dimanapun kalian berada, kembali lagi kita di Sabtu cantik ini. Sabtu cantik bahasanya oke banget ya, udah terserah deh. Nah kita hari ini kedatangan narasumber dari Jogja. Jogja, serius juga. Memang sebutannya Jogjanya mana? Jogja Sleman aku. Sleman. Oh boleh dong langsung kenalan aja. Oh iya. Oke teman-teman, saya Rizky. Saya asli Sleman ini nih. Terus hari ini punya kesempatan buat sharing-sharing bareng, ngobrol-ngobrol bareng sama generasi pendaki sama mbaknya. Mbaknya oke, belum tahu. Oke, Mas Rizky ternyata belum tahu nama Iya. aku, gengs. Jadi aku Tantri, Mas. Oke. Aku Tantri, darinya dari Magelang. Oh dari Magelang. Jadi bisa panggil Tantri aja. Oke Mbak Tantri. Tantri aja apa pakai mbak? Tantri aja nggak Tantri apa. aja, oke. Aku masih bocil, anggap aja Yes. gitu. Oke. Nah, hari ini kegiatannya apa aja, Mas? Hari ini cuman sahur tadi, terus Sahur, iya. pagi-pagi bangun ya, bersihin rumah, bersihin Oke. kamar, terus berangkat ke sini. Langsung ke sini. Berarti Iya. agendanya selain hari ini, selain ini? Selain ini mungkin nanti ada buka bersama sih sore. Oke, buka bersama. Kayaknya boleh tuh kalau kita sama sobat-sobat gendaki kita adain buka bersama bareng ya, mumpung lagi puasa. Jadi kita nggak ada gelas tuh di depan, oke? Besok-besok aja kita makan bareng gitu. Oke Mas, karena ini kita ada di podcast Turun Gunung. Namanya kita adalah podcast Turun Gunung, jadi generasi pendaki. Itu memang kita mengulas tentang dunia pendakian, terutamanya karena Mas Rizky sendiri tak lihat sudah sering banget ya kayaknya ya, Iya. sudah akrab banget sama dunia pendakian. Kalau boleh tahu nih, dari tahun kapan Mas atau sudah berapa lama di dunia pendakian? Kalau mulai pendakian itu udah dari 2013 sih sebenarnya. Waktu Udah masih mulai. SMA akhir itu aku udah nyobain buat naik gunung. Gunung apa itu pertama? Pertama itu ke Merbabu dulu mbak. Wih, Merbabu itu cuma berdua itu sama temanku, iseng-iseng aja. iseng? Iya, terus habis itu kita lewatnya Wekas waktu ke Merbabu itu awalnya. Ya iseng-iseng aja. Tadinya nggak pengen naik gunung tuh, cuman kayak pengen ngecamp biasa. Tapi lihat ada palang kayak pendakian gitu, nyobain aja ya. Ya udah, belok lah langsung ke situ. Dan sampai atas? Awalnya nggak sampai atas. Oh, oke, berarti besoknya remedi lagi ya? Iya, remedi Oke. lagi. Berarti kalau dari 2013 sudah sekitar 9 sampai 10 tahunan Kurang ini lebih. ya, kurang lebih segitu. Kira-kira apa Mas yang bikin sampai kok tetap konsisten sampai detik ini? Sampai detik ini nggak sih kepikiran untuk pendakian terus atau Masih. sudah? Oh masih, Masih. masih. Apa nih yang bikin konsisten di sini? Sebenarnya bikin konsisten tuh paling karena nemuin apa ya, yang aku suka gitu loh, dari jalan-jalan terus kayak ngelihat sesuatu yang baru. Dan yang paling bikin seneng tuh aku kalau misalnya naik gunung, kita ketemu sama teman-teman entar rombongan dari mana kayak gitu loh. Betul betul, itu yang paling asik banget. Apalagi dari macam-macam daerah kan Mas ya. Jadi terus di kayak perjalanannya juga itu tuh yang lebih gampang diinget tuh dari perjalanannya menuju ke base camp itu sih sebenarnya. ya kalau jauh sih ya kalau berangkatnya mungkin ada rasa-rasa apa ya, rasa-rasa penasaran pingin banget, tapi kalau sudah selesai ya turunnya capek gitu ya Iya, Mas. sisanya capek. Sisanya capek, apalagi kalau motoran, aduh ngantuk capek gitu. Capek. Nah kalau biasanya sana tim apa? Solo, grup atau apa? Kalau aku lebih ke grup mbak. Solo belum pernah? Solo belum pernah nyobain. Atau nggak ada minat solo gitu? Untuk saat ini belum. Soalnya emang yang lebih dicari itu kan karena bareng-barengnya sih. Betul, betul, bareng-barengnya. Biasanya tergantung misalnya nih lagi sibuk-sibuknya, terus tergantung temennya siapa. Kalau asik-asik ya tetap disempetin gitu Iya. kan Mas ya. Terus kadang kalau kita naik gunung itu kan kayak jadi sarana nostalgia ya. Misal sama temen yang udah jarang ketemu nih, kita janjian naik gunung bareng. Nah di situ sih yang ada perasaan apa ya ibaratnya. Nagih. Nah nagihnya ada di situ. Tapi kalau dari teman-teman lingkungan sendiri memang mereka adalah pendaki atau enggak? Kalau di lingkunganku secara dekat ini malah kurang ada yang pendaki. Kebanyakan aku cuma lebih sama orang-orang luar. Kalau enggak mungkin ada salah satu dua temanku aja yang benar-benar suka mendaki. Nah nanti sisanya kayak Orang baru? orang baru. Entah itu langsung ketemu di sananya atau kita janjian lewat kayak forum di Facebook atau di apa, berangkat bareng kayak gitu. Iya soalnya sekarang banyak ya Iya. yang kayak cari barengan gitu. Pakai cari barengan gitu. Walaupun nggak kenal tapi tetap gas aja Mas. Gas aja. Nggak ada pikiran kayak, aduh nanti orangnya gimana ya, aduh orangnya baik gak ya, aduh nanti ketipu Enggak sih. orang gini gitu. Nggak ada. Iya, malah itu jadi kayak surprise-nya aja nanti di situ. Oke. Tahu sifatnya orang-orang juga kan, Iya, kayak gimana betul. pembawaannya mereka.
Tapi kalau keluarga sendiri ada yang suka juga di dunia seperti ini? Ada kakakku ponakan itu dia malah, tapi sekarang udah nggak naik lagi sih. Semenjak udah punya anak itu dia udah nggak Udah vakum ya, lagi. ya. Ada tapi. Terus kalau misalnya adik gitu atau siapa, saudara, keluarga, pacar mungkin yang sering diajak naik? Pacar ada. Oh, ada juga. Pacarnya sering diajak naik? Baru 2 kali. Dia memang suka atau sampai yang mempengaruhi? Dia pada dasarnya emang suka lebih ke suka main ya, traveling gitu. Terus ketemu sama aku yang suka naik gunung, makanya kayak lebih klop aja, ada yang bisa diajak barengan gitu. Pernah naik kemana aja mas sama pacar? Kalau sama pacar baru yang deket-deket aja mbak. Ke Gunung Andong doang. Oh, Gunung Andong. Iya. Tapi 2 kali itu. 2 kali itu nggak pernah ngecamp sih tapi. Oh, TikTok aja. Akunya yang emang nggak mau diajak ngecamp kalau ke Andong. Kenapa? Terlalu rame mbak. Oh iya di atas sih, itu. bener sih. Bener-bener terlalu ramai memang ya. Enak yang agak sepi, yang memang kita bisa menikmati alam kayak gitu kan. Berarti kalau pacar dia memang ada ketertarikan di dunia seperti ini, maksudnya kayak di alam, traveling, hiking, camping kayak gitu. Iya. Memang punya ketertarikan di situ. Tapi nih, kalau aku denger-denger ya mas ya, kan banyak kasus yang naik bareng pasangan itu ada enak gak enaknya. Nah kalau dari Mas Rizky sendiri gimana? Nggak apa-apa kan dia tanya Nggak ini? apa-apa. Oke, aman. Gimana? Kalau dari aku tuh enak nggak enaknya, kebanyakan enaknya sih mbak. Soalnya kalau yang sesuatu yang nggak enak-enak tuh jarang aku pikirin. Karena emang di segala sesuatu kan ada yang nggak enaknya. Kalau enaknya sih ya kita jadi ngeplan apa-apa nggak sendirian. Terus kalau kayak saling diskusi nih, besok ngeplannya dari mulai nentuin jadwal, kita kan sama-sama kerja, terus cari waktu liburnya yang cocok tanggal berapa misalnya, terus mau pergi itu berapa lama. Habis itu kalau udah kayak gitu ya kita ngeplan kayak mau dibawa apa aja, bagianmu apa aja, yang kamu bawa, yang aku bawa apa aja kayak gitu. Oh ada kayak gitu? Ada pembagian kayak gitu? Ada. Soalnya gini mas, gini ya. Kalau aku biasanya lihat waktu pendakian nih, kalau couple gitu, mesti biasanya bukan biasanya juga sih, seringnya. Kadang ceweknya yang nggak bawa, terus cowoknya nanti bawa kulkas. Oh iya. Nah kalau dari Mas Rizky sendiri gimana? Kalau aku sih kayak gitu, aku juga kayak gitu sebenarnya. Cuman nggak terlalu aku cover semua karena emang dianya pengen juga ngerasain ibaratnya apa ya, capeknya naik gunung kayak apa sih, terus kayak barangnya tuh mungkin yang terlalu berat-berat sih, kayak air itu aku yang bawa, terus kayak tenda aku yang bawa. Jadi dia kayak biasanya cuma bawa konsumsi yang ringan-ringan aja. Oh, depek? Iya. Oh, oke. Enak tuh teman-teman ya. Jadi pacarnya enak, enteng kalian kalau jalan-jalan. Oke. Tapi kalau pacarnya sendiri pernah ngeluh nggak sih mas? Maksudnya kalau diajak mainnya ngalam terus sih, yang tempat apa yang agak wow gitu atau gimana? Pernah kalau kayak gitu? Kalau sejauh ini nggak pernah ngeluh. Ya semoga tidak ya. Iya semoga tidak. Semoga tidak. Cuman paling pas waktu nyobain naik Gunung Andong pertama kali itu ngeluhnya karena ngantuk. Karena aku kan ngajaknya berangkat dari rumah itu jam 1 apa ya? Jam 12 malam. Oh ya? Iya, terus sampai ke base camp itu nggak langsung naik sih kita. Kita tuh naik mulai subuh pokoknya. Subuh jam 4 kurang lah itu baru naik. Nah dia itu masih kayak kebawa ngantuk gitu, jadinya kayak pusing gitu. Oh keluhan-keluhan yang lain enggak ya, yang standar aja berarti ya, oke. Tapi kalau misalnya ini nih, aku kepo mas, kan itu naiknya berdua. Nah aku kepo, untuk masalah budget, masalah budget ini biasanya kalian gimana, pembagiannya gimana? Kalau pembagiannya kita hitung pengeluaran, biasanya ya totalnya misalnya makanan konsumsinya apa aja. Terus kayak kalau ada alat yang perlu disewa, itu apa aja itu didata semuanya. Nanti baru dibagi 2 tuh kita. Bagi 2 bagi rata. Iya. Jadi bukannya kayak. Jadi aku nggak nanggung sendiri juga. Nah itu aku yang mau karena kan memang kita jalan-jalannya berdua gitu loh. Itu sih favorit sih. Jadi nggak kayak oh yaudah biar aku aja semua kamu usaha. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Berarti bukan tipe-tipe yang kayak gitu ya mas ya? Enggak. Cuman kalau pergi jauh mungkin kayak tiket itu lebih ke aku. Yang kayak gitu aja. Berarti misal si Maxi dan
registrasi gitu Nah sama. itu aku biasanya. Nanti kalau soal keperluan yang lain kayak pendukung ya itu kayak tadi kok konsumsi terus apalagi itu kita bagi berdua. I see, oke. Tapi kalau misalnya nih, kan kalau naik terus habis itu biasanya ada pendaki yang lain juga kan, pendaki cewek dan lain-lain kan kita mesti ramah tamah tuh mas. Iya. Nggak mungkin nggak lah, nggak Iya, mungkin iya. cuek. Nah itu pacar pernah gimana ya? Pernah ngajakinya cuman kayak Cemburu dan ya lain-lain nggak? berduaan aja gitu ya? Oh bukan, kayak Bukan. cemburu dan lain-lain gitu nggak? Oh enggak. 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 Oh misalnya sampai nyapa pendaki cewek tuh misalnya yang good looking tuh gitu. Habis itu kayak ceweknya agak gimana gitu nggak? Iya kadang kayak gitu sih. Oh. Kadang gitu ya. Wajar mas, Cuman, wajar. ya, Wajar itu mas, itu normal itu, namanya beneran suka gitu. Tapi kalau dari grup sendiri pernah nggak mau ngajak pacar juga ke dalam grupnya atau memang kalau sama pacar khusus cuma pendakian berdua aja? fleksibel mbak. Kalau aku di grup kalau misal mau bawa pacar ya bawa, kalau enggak ya enggak. Jadi nggak ada permasalahan sih di situ sebenarnya. Jadi nggak ada yang kayak apalagi misalnya pacarnya nuntut aku maunya pendakian berdua aja, nggak ada yang kayak gitu ya? Enggak. Jadi dia juga fleksibel. Malah lebih suka emang cewekku ikut aku naik, tapi kita posisinya tetap rame-rame sama temanku lah, entah sama apa kayak gitu. Itu lebih asik Nah, sih. iya. Soalnya kan memang naik ke puncak gunung itu paling asik kalau rame-rame kayak Benar, gitu. benar. Oke. Nah kalau dari apa ya? Dari Mas Rizky sendiri dari tahun 2013 awal naik itu sampai sekarang kira-kira kontrasnya apa mas? Kontras yang paling bener-bener bikin sampean biasanya kan kalau kita naik ke gunung habis itu ada yang orang bilang oh memperbaiki diri sendiri, habis itu kayak mengerti apa ya, introspeksi diri sendiri, mencari jati diri. Nah ada nggak sih efeknya? Efek tuh pasti ada sih mbak. Kalau efek lebih ke apa ya? Mungkin itu tadi aku lebih bisa ngeplan segala sesuatunya. Kalau misal aku punya agenda, terus ada, jadi kak kita itu kan misal dalam 1 bulan nih kerja terus nanti kita nyiapin satu waktu buat ngagendain buat liburan atau naik gunung. Nah itu lebih ketata. Iya tertata. Oh, oke. Oh iya, tadi berarti Mas Rizky kerja ya? Sama pacarnya juga statusnya kerja. Sama-sama kerja. Itu tetap maksudnya untuk waktu liburan berarti memang ada jadwal ya? Kadang kita emang udah agendain sih kalau misalnya dalam 1 bulan ini, misal nanti di akhir bulan atau di tengah bulan pengen healing gitu, ya udah kita agendain. Misalnya liburnya pas nggak ketemu nih, nanti salah satu lah dia yang ambil cuti atau gimana kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya pendakian sendiri ada jadwal rutin nggak mas? Kalau pendakian enggak ada. Enggak ada jadwal rutin, belum ada. Jadi lebih ke ada yang ngajakin naik, kalau bisa ya naik, kalau enggak ya enggak gitu. Iya. Okay. Kalau enggak kayak gitu juga ya karena mungkin kalau aku lagi pas ada waktu pengen naik ya aku naik, kalau enggak ya enggak maksain gitu. Iya. Kalau di Jawa Tengah sendiri, gunung apa aja yang sudah pernah berbebu? Andong udah, Merapi, Sumbing, Sindoro, Lawu, Slamet, sama apa namanya yang gunung baru itu? Kembang ya? Kembang. Oh Kembang, oke. Okay. Sudah banyak juga. Termasuk gunung Titi. Perahu sudah? Perahu. Bismo belum pernah sih. Tapi pengen nyobain. View-nya bagus. Ya. View-nya bagus Bismo. Coba aja mas. Oke. Itu keren. Nggak terlalu tinggi juga sih. TikTok enak sih. Itu tingginya seberapa sih kalau? Kayak Andong nggak sih? 2000-an ya? 2000-an. Kalau Andong nggak nyampe 2000 kan. Bismo 2000-an. Tapi view-nya enak soalnya dia kayak view-nya gini. Kayak ada ini lembah gini. Lembahnya kawah gitu ya. Enak sih. Yuk, kapan-kapan kesana aja mas main. Cuma deket kan, Wonosobo aja. Wonosobo aja. Terus habis ini waktu-waktu dekat ada agenda ke gunung mana? Waktu-waktu dekat agenda ada ajakan mau ke perahu sih mbak kayaknya. Oh. Iya. Sama pacar? Sama teman-teman. Sama teman-teman. teman-teman. Ke perahu via mana mas? Vianya paling ke Patak Benteng ya yang paling umum ya. Umum sih Patak Benteng, tapi kayaknya yang
lembu jalur kali lembu. Kali lembu itu enak katanya. Iya. Bisa dicoba sih. Kalau selain itu aku kalau ke Dieng terakhir itu kemarin lewat jalur Diengnya Mbak. Oh, Diengnya. Iya. Oh. Lumayan enak itu sih. Iya, nggak ngerti sih, aku cuma pernahnya base campnya tok sih. Oh iya. Di Diengnya juga base campnya tok, Wekas juga base campnya tok. Iya. Ya besok. Selain itu mau kemana lagi Mas? Sudah ada agenda panjang belum, misalnya? Toh habisnya Lebaran mau ke Perahu, besoknya lagi mau ke Bromo, besoknya lagi mau kemana, atau mau cobain di luar Udah Jawa? ada sebenarnya. Kalau luar Jawa aku belum kepikiran, tapi apa namanya? Mungkin tahun depan kali ya kalau mau keluar Jawa. Kalau luar Jawa Tengah? Kalau luar Jawa Tengah paling pingin banget itu ke antara Gede Pangrango, kalau nggak ke Raung sih Mbak. Soalnya Semeru kemarin tuh aku udah sempet ya. Udah beres semua. Udah booking, udah beres semua, tinggal berangkat ya karena pandemi. Di cancel semua, terus tiket juga dibalikin kan. Akhirnya udah. Apalagi sampai sekarang yang erupsi kemarin ya. Iya kan, malah erupsi kemarin ya udahlah. Berarti harusnya agendanya ke ini ya. Iya, ke Semeru. Ke Semeru paling dekat sih harusnya. Cuman sampai sekarang kan belum ada kabar ya. Arjuna aja. Arjuna boleh juga sih itu. Boleh. Kalau yang di luar Jawa Tengah, luar Jawa Tengah, ya? yang Jawa Barat itu sudah pernah apa itu? Belum pernah kalau. Belum pernah. Belum. Berarti yang tadi itu masih kayak pingin banget itu Gede sama Raung itu ya? Iya. Tapi kalau ke sana memang belum. Kalau di daerah Jawa Timur ada yang sudah pernah Mas? Jawa Timur aku juga belum ya Mbak. Aku tuh baru Jawa Tengahan sih. Ya udah agendakan Mas, agendakan. Umur masih panjang kok. Umur masih panjang, sok tahu banget. Sok tahu banget, agendakan Mas. Berarti yang lagi pengen ini, lagi mau jalan perahu ya? Kapan itu rencananya? Paling bulan depan insya Allah sih kalau. Bulan depan? Iya, kalau match tanggalnya semuanya. Ini kalau misalnya, ini kan Sobat Gedaki pada denger tuh Mas. Kalau misalnya pada pengen ikut gimana? Kalau pada pengen ikut? Kalau pada pengen ikut, kalau pada pengen ikut naik gunung bareng gitu. Ya, tinggal janji-janjian aja sih Mbak. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikut, pengen jalan-jalan ke perahu misalnya, kan Mas Rizky mau ke perahu nih ya Mas ya? Iya. Nah boleh ikut, nanti tinggal calling aja. Rame-ramean kita. Rame-ramean. Tapi kalau misalnya, Mas Rizky memang asli Jogja atau? Aku cuman numpang lahirnya di Bekasi, tapi gedenya dari kecil di sini. Numpang lahir tuh di Bekasi. Numpang lahir, oke. Numpang lahirnya di Bekasi, tapi dari kecil sampai gede di sini. Jadi teman-temannya juga terfokus di Jogja aja ya. Kalau yang tadi pendakian pertama itu pas sampean apa Mas? SMP, SMA? Pendakian pertama itu aku masih baru lulus SMA itu. Kuliah awal gitu lah. Oh, berarti sama teman SMA atau sama teman kuliah itu? Sama kakak kelas SMP itu malah. Kakak kelas SMP udah jarang ketemuan tuh, terus tiba-tiba ajakin aja iseng-iseng diajakin naik gunung, dianya mau berdua aja lah, udah gas. Padahal pertama ya. Dan itu aku nggak pakai nggak bawa motor sih Mbak, pengen nyobain. Jadi naik angkutan umum dari Jogja itu. Oper di mana namanya? Mana? Magelang. Stasiun bukan. Iya, Terminal Magelang. Itu langsung nyambung ke daerah Wekas. Kalau ke Selo kan karena nggak ada angkutan umum ya. Kalau Wekas kan masih lewat tuh di depannya itu. Jalan kecil itu. Iya sih itu, tapi kan jalan ke base campnya masih panjang. Iya. Itu jalan atau jalan kaki aku dari situ. Iya. Atau padahal ya nanjak. Iya. Dan cor-coran semua Mas. Ya tapi keren sih, maksudnya yang bikin sampai kepikiran itu apa? Kayak toko-toko ngajakin, tiba-tiba ngajak. Dapat bisikan itu Mbak. Enggak sih. Ya, karena lagi pengen jalan-jalan aja. Soalnya kalau cuma di sekitaran gini tuh, aku tuh orangnya bosanan Mbak. Jadi pengennya ke satu tempat yang hal baru gitu ya. Hal yang baru. Nah, akhirnya baru memutuskan, oh iya ya kenapa nggak coba pendakian gitu. Tapi nggak pernah kepikiran macam-macam gitu Mas, misalnya kan belum pernah ya sebelumnya, belum pernah ada, dan tiba-tiba pas eksekusi ini cuman berdua orang aja, bener-bener cuman berdua, dan nggak ada kepikiran kayak aduh nanti gimana ya, aduh nanti gini, aduh nanti gitu, aduh gitu. Itu biasanya aku ini dulu Mbak, surveinya itu ya bisa lewat apa namanya, searching di Google, kalau enggak nonton
YouTube awalnya kayak gitu. Tapi dulu emang jarang banget, masih konten YouTube gunung tuh jarang. Jadi kayak searchingnya tuh lewat blog-blog orang gitu loh kayak. Kita baca medannya kayak apa, terus caranya dari Jogja kalau mau ke sana naik angkutan umum itu pakainya apa aja. Kayak gitu. Jadi memang sudah ngumpulin data dulu ya di awal ya. Biar nggak blank banget lah kalau nyampe di sana. Tapi nggak ada kayak overthinking gitu mas? Overthinking nggak ada. Oke. Aku pertama naik overthinking seminggu nggak bisa tidur. Kayak antara kepikiran, aduh besok aman nggak ya? Aduh kalau tiba-tiba longsor gimana ya? Aduh kalau hujan angin gimana? Lebih ke cuaca berarti ya mbak ya? Ya waktu itu kan aku naik. Gitu nggak takut berarti ya? Temanku ahli setan. Ahli setan, aman berarti. Temen pendakian awal tuh ahli setan. Jadi kayaknya malah setannya takut sama dia. Setannya takut. Malah yang hal-hal kayak gitu yang biasanya overthinking gitu. Jadi waktu itu pertama kali mau naik, overthinkingnya sampai separah itu. Makanya aku tanya nih sama Mas Rizky, biarnya overthinking juga apa enggak? Apalagi karena itu pertama, itu overthinkingnya tingkat tinggi juga atau enggak gitu? Kalau sampai overthinking tuh enggak, cuman mungkin apa ya, deg-degan karena kita belum pernah masuk ke tempat itu aja. Kayak belum tahu medannya kayak gitu. Cuman kalau sampai overthinking yang bikin kita sampai nggak jadilah berangkat kayak gitu, enggak sih? Itu aku sempat mikir sih mas, sempat mikir kayak aduh berangkat gak ya, atau aku cari alasan aja ya, aduh berangkat gak ya kayak gitu. Tapi bener-bener yaudahlah coba jalanin dulu. Sampai sekarang kok kepincut gitu. Berarti itu mungkin perbedaannya ya mas ya, otak si cewek sama otak cowok mungkin bedanya di situ. Terlalu banyak overthinking. Jangan salahkan saya, oke? Itu bukan suatu kesalahan. Oke. Nah kalau Mas Rizky sendiri di keluarganya itu ada pertentangan nggak mas? Kayak misalnya orang tua nggak usah naik bahaya. Itu sampai sekarang sih mbak. Oh iya? Sampai sekarang. Tapi lama-lama mereka capek sendiri. Apa kayak ngelarang-larang aku apa itu capek sendiri kayaknya. Makanya sampai dablek atau gimana? Sih emang dablek. Soalnya kalau nggak dablek ya nggak bisa ngerasain itu gitu loh. Kita cuma ngikutin kekhawatirannya aja, tapi nggak tahu. Tak buktiin aja kalau misalnya kayak gitu tuh, asal kita bisa bawa diri ya insya Allah aman gitu aja. Nggak ada resiko yang terlalu besar kalau kita bisa bawa diri sendiri. Yang penting mereka ridho gitu dulu ya mas yo. Walaupun nanti ada rayuan-rayuan gombal dulu silakan, boleh nggak, diizinin nggak dan lain-lain gitu ya. Oke. Tapi kalau dari si cewek sendiri ini juga dia ada pertentangan gitu nggak dari orang tua? Kalo kan cewek ya ini cewek. Nggak ada, kalau dia malah nggak ada. Oh malah nggak ada? Soalnya emang orang tuanya yang penting perginya sama aku. Jelas, yaudah. Oke. Ya gitu. Aku speechless. Aku nggak bisa berkata-kata lagi. Oke kayak gitu kita ganti topik aja. Iya. Ganti topik. Nah kalau untuk peralatan pendakian, peralatan pendakian itu sampean punya dewi, sewa apa gimana? Kalau punya sendiri itu nggak semuanya. Paling kayak tas itu ya punya sendiri, terus sepatu. Kalau alat-alat lain yang mungkin lebih ke kelompok, kita rental mbak. Kayak tenda gitu ya. Oke. Itu yang rental. Soalnya kayaknya kalau pakai sendiri juga jarang kepake karena aku kan nggak rutin naik gunung ya kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya sama juga sih nggak sih mas nyari barang-barang pendakian sama nih. Barang-barang pendakian itu asal mulanya dari mana saja? Dikasih, beli, diskon? Diskonan itu? Iya sama sih. Baik ada diskon gede gitu, maunya gede, wih gitu. Langsung deh. Berarti juga macam-macam ya. Ada yang dikasih misalnya giveaway gitu? Giveaway nggak pernah. Aku nggak pernah ikutan giveaway mbak. Aku ikutan gagal terus kok. Jadi nggak mau ikutan. Nah itu yang bikin nggak pernah ikutan. Soalnya udah tahu gagal duluan, jadinya aku nggak pernah berekspektasi lebih gitu mbak. Tapi kayaknya kayak kita membuang-buang kesempatan ya kayak gitu rasanya. Jadi kan yang sekali 2 kali ikut gitu. Tapi kalau beli sendiri berarti alat-alat yang pribadi itu ya mas, misal tas, sepatu dan lain-lain. Kalau untuk pendakian dewe, sampean ada ini nggak kayak kriteria khusus? Misalnya aku kalau mendaki harus makannya nasi, mendaki harus bawa buah dan lain-lain, ada kayak gitu? Kriteria ya? Kriteria paling kalau mendaki sama aku ya nyantai aja lah, nggak usah kenceng-kenceng gitu. Iya sih. Aku gampang capek juga soalnya. Kalau makanan asal makan aja mbak, yang penting enak. Gitu aja.
Kadang Sampai dia ya masak? mie apa? Sampai dia masak? Bisa kadang masak. Kadang masak. Masak nasi? Nasi bisa tapi nggak mahir banget kalau masak nasi karena kadang keras kan Mbak. Oh, kadang keras. Biasanya kalau nasi udah ada yang masakin sendiri. Oh iya. Oh gitu. Jadi memang kalau nasi biasanya tetap masak di atas ya, Tetap bukan yang masak di bawa atas. dari bawah. Pernah bawa dari bawah, Hmm. tapi seringnya kita masaknya Masak di di atas. atas. Nah, Tapi kalau misalnya kayak suatu yang khusus harus ada buah dan lain-lain gitu nggak ada ya? Fleksibel yang aja. khusus, Mm-mm. fleksibel sih. Buah itu mungkin harus ada juga. Harus ada. Semangka lah minimal, biar seger kalau lagi break gitu makan semangka tuh rasanya seger banget. Iya bener sih, bawanya juga seger. Iya. Sampai keringetan semua, seger banget. Apalagi menjaga biar semangkanya tetap utuh, nggak pecah itu kayak rasanya, tantangan Iya. gitu. Oke, lanjut ya Mas ya. Iya. Tadi masalah menu makanan ketika di gunung, itu apa aja yang jadi favorit? Ya, jadi favorit menu di gunung itu biasanya bawa kayak sayur-sayuran sop yang gampang, sop, iya. tapi udah yang dibuntelin gitu lah. Oh Tinggal yang masukkan. jadi bukan yang masih utuh-utuh gitu bukan ya? Nggak ngerasain di situ juga. Oke. Udah bawa itu, kalau nggak sosis, terus roti, habis itu nugget kayak gitu. Yang gampang lah tapi ya. Yang tinggal goreng enak gitu ya. Tinggal goreng. Masakan yang paling susah yang pernah dimasak apa? Yang paling susah tuh apa ya? Masak nasi kalau aku di. Yo sama sih. Mesti masih beras kalau aku masak. Iya. Nggak tahu kayaknya cuman orang-orang terpilih aja yang bisa masak nasi pakai nesting gitu. Kalau masak paling susah nggak ada. Soalnya kita masaknya nggak pernah yang susah-susah, yang Memang penting pilih bisa. menunya yang gampang Iya, ya. yang gampang. Oke. Terus Mas Rizky tuh apa ya, kayak ikut komunitas gitu ke komunitas pendaki. Komunitas pendaki. Apalah pendaki apa, pendaki ini, pendaki itu. Belum. Pernah ikut? Nggak pernah ikut Mbak. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah ikut sama sekali. Nggak pernah ikut sama sekali. Terus cari dapat Cari teman-teman temannya. sefrekuensi ini gimana? Iya pakai. Frekuensi itu ya dari teman satu, ntar dia ngajakin teman lainnya, terus jadi banyak, kita berbakat kayak gitu. Lebih ke kayak gitu, bukan dari komunitas gitu. Lebih natural aja sih Mbak aku. Nggak. Kadang ketemu orang ternyata sama-sama seneng dari nih, tak ajak aja. Kalau mau ya berangkat jadi teman tuh langsung. Nggak pengen ikut komunitas. Yang bikin nggak tertarik ikut komunitas apa Mas? Ya nggak, sebenarnya bukannya nggak tertarik sih, cuman kayak lebih takutnya aku nggak bisa apa namanya membawa diri ke komunitas itu gitu. Oh iya sih. Soalnya namanya kita komunitas kelompok sama banyak orang ya, jadi kayak takutnya ntar aku nggak loyal lah atau gimana kayak gitu. jadi mendingan sendiri gitu Iya, ya. sendiri. Solo. Hmm. Tapi kalau solo hiking enggak gitu. Solo lagi nggak, Nggak ada cita-cita juga ya. belum Belum. belum Oke. ada. Nah kalau manajemen uang buat pendakian itu nggak murah loh Mas, ya kan? Logistik aja harus berapa? Logistik. Masih berapa? Bensin, mesti kita butuh bensin. Nah itu untuk manajemennya sendiri gimana? Karena memang ada menyisakan beberapa persen dari gaji atau gimana modelnya? Kalau manajemen uangnya kadang ya kayak gitu tadi, menyisakan beberapa gaji. Terus apa namanya, dari gaji itu nanti ya dikira-kira aja, misal mau naik gunungnya budgetnya berapa, nanti buat apa namanya bensin atau yang lain-lain juga berapa, hitung-hitung aja. Kalau manajemen uangnya sih standar sih Mbak, kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak sus gitu, nggak ada ya? Lebih Khusus standar aja. nggak terlalu ini manajemen uangnya. Lebih gitu lebih enak sih Mengalir Mas. aja. Jadi kalau misalnya ada berapa persentase gaji ya memang diperuntukkan buat healing, main, traveling dan lain-lain. Tapi kalau apa namanya setiap bulan pasti nyisain lah kalau buat jalan-jalan atau buat Mesti nyisain sekedar makan-makan kulineran di luar kayak gitu. yang penting Pasti. bikin otak fresh. Iya. Otaknya perlu fresh. Fresh. Betul nggak Mas? Betul. Nggak usah sepanang terus kerja terus di belakang laptop terus kerja Kesel. terus duduk terus kasihan pantatnya tipis gitu.
Nah kalau dari Mas Rizky, informasi pendakian kita kan tadi kan Mas Rizky bilang nih kalau untuk sebelum mendaki itu kita biasanya kumpulin data, kumpulin informasi kayak gitu. Nah itu biasanya dapat dari mana? Kalau sebelumnya dulu pas awal-awal kan dari blog. gitu ya. Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang lebih gampang lagi. Dan kalau misalnya YouTube tuh udah paling lengkap sih Mbak, kayak ngikutin apa namanya? Channelnya siapa lah, ada tips-tips kalau misal buat mau ke gunung ini caranya gimana, budgetnya berapa, terus apa namanya, kayak alat-alatnya apa aja yang perlu disiapkan kayak gitu, lebih ke ngikutin cari referensinya dari situ. Oke, paham. Jadi lebih ke, berarti patokannya lebih ke YouTube ya, daripada website. Iya. Website lebih ke yang mungkin kalau website kan bisa kita save ya atau di screenshot kayak gitu, lebih mungkin ke ini sih estimasi apa namanya perjalanan, jarak tempuh kayak gitu. Iya. Terus kayak angkutannya pakai apa aja, transportasinya pakai apa aja, itu biasanya dari website. Kalau tanya basecamp langsung pernah? Misalnya langsung kan basecamp sekarang ada nomornya ya, nomornya mesti ada, habis itu kontak person juga ada. Jadi kayak tanya langsung ke basecamp yang mau dituju. Pernah sih. Pernah. Itu yang waktu aku dulu mau ke Semeru itu gagal, ya tanya kuota gitu kan. Semeru, kayaknya banyak yang kecewa Mas ya kalau Semeru. Ya semoga tahun ini. Semoga tahun inilah udah buka lagi besok ini. Amin. Tapi kayaknya nggak mungkin secepat itu. Iya. Udah ke perahu dulu aja Mas. Iya. Semerunya besok gitu. Terus kalau punya adik nggak Mas? Aku anak tunggal Mas. Oh, anak tunggal sendiri. Atau misalnya, sampai pernah nggak mempengaruhi anggota keluarga lain misalnya? Ada, ponakan ada. Hah? Ponakan itu terpengaruh. Oh, terpengaruh. Malah dia lebih maniak sih ketimbang aku. Naik gunungnya dia lebih aktif, ikut apa namanya? Komunitas itu malah dia juga yang lebih aktif. Tapi pertama kali itu dikenalin sama sampean dulu? Iya, pertama kali tak kenalin. Terus dianya itu juga emang dari awalnya udah kayak tertarik nih pengen naik gunung kayak gitu. Mungkin nggak ada teman dulu ya. Iya. Terus waktu Lebaran tahun kapan dia balik ke Jogja. Merapi masih buka itu nggak posisinya. Tak ajakin naik ke Merapi tapi nggak ngecamp loh kayak gitu. Sekali jalan lah TikTok gitu. Habis itu setelah dari situ dia ngerasain kayak nemuin passionnya apa gimana gitu ya. Besokannya udah naik gunung terus. Teman-temannya gitu. Iya, tapi orang tuanya nggak marahin sampean kan ya? Mas, kok anak saya diajak kayak gitu itu gimana? Nggak ada kan? Nggak. Oke, ternyata saya udah izin duluan. Ternyata ponakannya yang terpengaruh ya. Tapi sudah besar memang Mas? Udah, sekarang udah besar. Kalau dulu waktu pertama aku ajakin itu masih sekolah juga, masih SMA kelas 2-an itu dia. Itu. Ternyata ada yang terpengaruhi. Aku juga pingin sih kayak gitu ngajak saudara, tapi kok kayaknya kalau dia nggak minta dulu atau dia nggak ada rasa ketertarikan, jadi kayak kita agak tunggu dulu deh, tunggu nanti dia tertarik atau dia tanya-tanya baru kita ajak, biasanya gitu sih. Oke. Nah kalau Mas Rizky sendiri kerjanya mau tetap di Jawa Tengah aja atau ada kepikiran aku pengen cari kerja di luar Jawa biar bisa ke gunung-gunung di luar Jawa? Kalau keluar Jawanya mungkin ya pengen juga, tapi pandangan ke depan mungkin ya masih di sekitaran Jawa tapi keluar dari Jogja kalau bisa. Tapi kalau rezekinya di sini ya dilanjutin di sini ya gitu. Ya dari gunung Jawa Tengah Mas, gunung Jawa Tengah yang paling bikin paling ada sensasinya. Paling ada sensasinya atau yang paling bikin sampean keinget terus atau suka banget ke gunung itu apa? Sebenarnya mana ya gunungnya? Selamat, Lawu. Selamat, iya sih lumayan. Selamat lumayan punya sensasi sendiri, soalnya itu pertama kali aku naik gunung yang lumayan jauh gitu loh. Iya lumayan sih jauh, ya. kalau dari Jogja kan lumayan ya, maksudnya kita bareng-bareng juga ketemuan sama orang itu campuran Mbak. Jadi kita ngeplan dari Jogja itu cuma 3 orang, terus yang 2 orang ngajakin teman-teman yang lain, jadi kita ketemuannya langsung di base campnya itu. Jadi berapa orang itu?
9 apa ya? Kita lihat tuh langsung. Dari 3 ya? Dari 3 jadi 9. Itu via mana? Aku via Blambangan. Nah, Aku malah belum pernah tahu Blambangan. belum pernah ya. Kucing. 2 malam itu aku di situ mbak. Tadinya pengen 2 hari 1 malam ya. Pulangnya karena hujan deras, jadinya ngecamp lagi di pos 2. Oh. Kepaksa tidur di situ. Tapi kalau untuk konsumsi masih aman kan? Konsumsinya untungnya masih aman karena kita kan berbanyak orang ya. Jadi konsumsi itu rata-rata satu orang pasti bawa cadangannya sendiri-sendiri. Iya. Nah pas hari malam keduanya itu dikeluarin semua di situ. Masih bisa lah nge-backup buat malam itu. Gitu. Kayaknya memang apa ya, kita nyiapin makanan emergency itu penting deh ya Mas ya. Kalau ada cuaca-cuaca yang nggak menentu kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin masalah cuaca nih, dari tahun 2013 sampai sekarang, pernah nggak dapat cuaca yang kayaknya ekstrim banget gitu? Yang ekstrim banget pernah. Di mana? Itu di Sindoro aku dulu. Apa badai? Hujan? Badai hujan itu tuh pokoknya dari mulai aku naik sampai turun itu nggak berhenti mbak. Tenda tuh sampai udah banjir itu. Oh iya? Iya. Tapi barang-barang gimana? Barang-barang ya basah semua. Oh ya? Dan itu yang mengurungkan niat buat sampai atas sih. Sampai sunrise karena emang udah hujannya tuh udah nggak karuan itu nggak berhenti. Akhirnya turun lagi. Itu nggak pernah dapat hujan terus itu dari mulai berangkat sampai turun lagi. Mulai berangkat? Iya. Tapi kok tetap kayak udah tetap berangkat. Iya kan berharapnya kan di jalan nanti hujannya kelar, reda kayak gitu. Tapi ternyata harapan tidak selamanya, tidak selamanya baik gitu. Terus waktu yang di Gunung Lawu itu pertama kali banget sih ngeliat kebakaran hutan gitu. Oh, yang 17 Agustus itu pokoknya. Itu pas sampai naik? Pas aku naik malamnya. Jadi yang kebakaran itu di bawahnya puncak Hargodumilah itu kan ada kayak cekungan apa itu kan di bawahnya. Iya nggak ya? Iya di situ kan pokoknya. Itu apinya udah kelihatan dari Kupak Menjangan itu udah kelihatan apinya udah pada turun semua. Dari Menjangan itu kelihatan? Udah kelihatan gede banget ini mbak. Sempet panik gitu langsung pengen turun semua. Akhirnya ditunggu dulu aja misalnya nanti kayak makin merembet ya udah kita lari turun. Tapi ternyata cuman setengah jaman gitu bisa dipadamin. Soalnya kan waktu rame juga di atas. Kayak tim SAR segala kan buat upacara besok kan udah pada siap di atas. Jadinya udah di padamin sama mereka. Berarti itu sebelum bener-bener malam sebelum 17 Agustus ya? Iya, besoknya upacara. Besoknya untungnya masih bisa upacara di puncaknya gitu. Nggak ada kayak rasa-rasa waktu lihat api nih, nggak ada rasa-rasa aduh ayo packing dulu itu dulu udah, gitu. Udah sebenarnya udah takut juga sih. Soalnya kan yang namanya api kalau kena angin kan cepet banget ya mbak ya. Apalagi di hutan kan. Posisinya angin juga lumayan kencang sih malam itu. Tapi untungnya nggak menjalar. Soalnya itu kan waktu emang waktu lagi parah-parahnya Lawu kebakaran kan aku naik itu tuh. Dan sampai tetap naik ya? Tetap naik. Tetap naik. Iya. Waktu itu jadi sempet kebakaran. Iya keren sih. Iya bukan keren sih, maunya kayak dapat pengalaman kayak gitu masih rasanya nggak terlupakan banget kan ya. Wih aku pernah nih lihat kebakaran di Lawu. Yang kita yang jadi orang jauh aja misalnya lihat kebakaran kayak gitu terus panik kan, apalagi kalau bener-bener di satu area masih ya gitu. Berarti untungnya banyak orang. Untungnya banyak orang dan kebakarannya nggak menjalar kemana-mana. Iya sih. Padahal udah cukup gede situ apinya. Keren mas, memang mantap. Ya itu bisa jadi pengalaman juga buat kita ya. Tapi pernah denger ininya nggak, maksudnya penyebabnya gitu? Penyebabnya sih katanya ya kelalaian pendakinya. Jadi nyalain api unggun, nah sisa apinya itu belum mati. Katanya bara-baranya itu loh. Paham. Kayak gitu. Yo, buat pengalaman kita buat pengalaman kita nih, buat pengalaman. Jangan sampai nih kalau misalnya kalian lagi bakar-bakaran terus nyisain api, nggak boleh ya Mas Yo. Kalau bisa ya jangan bikin api juga kalau misalnya di gunung. Soalnya kan banyak vegetasi kayak rumput-rumput kering itu kan gampang banget kebakar loh. Apalagi nyari air susah, wah. Mau matiin pakai apa?
pakai sepatu, eman sepatu. Yo iya ya. Oke. Paling gini Mas, kalau buat pesan kesan gitu dari sampean yang mau disampaikan ke teman-teman Kedaki, kira-kira ada nggak? Pesan dan kesan. Ya kalau mau apa ya, pesan dan kesannya itu lebih ke saling ngejaga aja sih. Ngejaga kalau misalnya kita suka naik gunung, ya kalau bisa, bukan kalau bisa, wajib jangan kayak ngotorin. Kalau bawa sampah ya bawa kantong sendiri buat dibawa turun, soalnya kan sekarang base camp kan ada pasti pengelolaan sampah, dan itu kan nggak memberatkan kalian banget gitu loh, nggak harus bawa sampahnya sampai rumah gitu loh. Yang penting menjaga itu aja, jangan merusak, nggak usah coret-coret batu gitulah. Yang udah bagus tuh nggak usah dirusak. Nggak ngerti ya. Ini memang itu ya teman-teman ya, pesannya ya dari Mas Rizky ya buat kita. Oh ya, aku pernah denger nih Mas, kata-kata kalau kita naik gunung jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali foto. Bener nggak? Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Jangan cuma foto doang sih yang diambil tadi. Oke, apa? Ada tambahan? Apa? Iya, pengalamannya, hikmahnya dan lain-lainnya. Keseruannya itu juga. Seru banget. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah nyoba, yang cuma lihat konten kayak gini, beneran coba aja. Keren, kalian nagih wes. Yo nggak Mas? Nagih. Pertama aja cuma coba kok, tapi habis itu nagih. Pasti awalnya sih nyoba pasti. Semua kayak gitu deh. Yang penting jangan takut mencoba. Udah gitu aja, capek, lapar. Udah gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pekan depan. Bye bye. See you. Salam Kedaki.